Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Saudara-saudara kaum muslimin yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat dan nikmat-Nya yang setiap saat senantiasa kita terima. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban?" Nikmat Tuhan kamu yang mana yang hendak kamu dustakan? Dan saking begitu banyak nikmat yang kita terima dari detik ke detik dalam kehidupan ini, maka kalau coba kita menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kita, Allah mengingatkan kepada kita, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha wa
Kalau kalian coba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka itu tidak akan bisa dihitung. Oleh karena itu, maka sudah sewajarnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua itu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir. Tak lupa ketika wasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya pada kalian semua. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa inilah kita akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dan takwa inilah menjadi ukuran bagaimana posisi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, Jumat ini adalah Jumat ketiga di bulan Rajab, yang berarti sudah lebih dari setengah bulan Rajab kita lalui. Ada kebahagiaan bagi kita ketika bulan Rajab, maka kita tidak akan lama lagi akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka di bulan Rajab ini kita maksimalkan amal soleh kita, sholat kita, infak kita, dan sebagainya, agar kita nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sudah fit. Hadirin rahimakumullah, ada satu doa yang senantiasa kita panjatkan di bulan Rajab ini, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Seorang saya menjelaskan tentang doa ini, bahwa sesungguhnya doa ini adalah merupakan ada keterkaitannya antara di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan bulan Ramadan. Apabila seseorang hendak menuju suatu amalan yang besar, hendak menuju suatu amalan yang besar dan lama, yang memerlukan energi yang banyak, maka setidaknya ada 3 hal yang harus dia lakukan, dan kita berkeinginan agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka ketiga indikator ini harus kita lakukan agar amal kita diterima dan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah husnul ibadah. Setiap awal harus dilakukan persiapan dengan baik. Apa yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama di bulan Ramadan nanti, agar kita bisa beribadah semaksimal mungkin. Maka yang harus kita perhatikan, yang harus disiapkan oleh kita adalah persiapan ar-ruhiyah. Ruhiyah kita harus persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Apa itu persiapan ruhiyah? Maka di bulan Rajab ini kita diajarkan, kita disunahkan untuk senantiasa berpuasa di bulan Rajab, memperbanyak amal ibadah yang lain, infak, sedekah, dan yang lainnya, agar ruhiyah kita menjadi kuat. Bahkan Rasulullah SAW di bulan Sa'ban beliau berpuasa sebulan penuh. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa sebanyak di bulan Ramadan selain di bulan Ramadan dan di bulan Sa'ban ini. Maka jawab Rasulullah SAW, sesungguhnya bulan Sa'ban ini adalah bulan diangkatnya amal ibadah seseorang selama setahun, dan aku ingin agar ketika amal itu diangkat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, maka di bulan Rajab dan bulan Sa'ban ini adalah merupakan persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita tingkatkan puasa sunnah kita tingkatkan maliyah kita untuk berinfak dan bersedekah, kita tingkatkan bacaan Quran kita, tilawah kita, agar nanti ketika kita menghadapi berada di bulan Ramadan, kita sudah biasa bertilawah, kita sudah biasa berpuasa, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan kita sudah siap. Kemudian yang harus kita persiapkan adalah yang kedua adalah jasadiah. Jasadiah kita harus kita persiapkan. Jangan sampai ketika kita memasuki bulan Ramadan kita dalam keadaan ringkih, badan sakit, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka pola makan harus kita perhatikan, kita menjaga kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan adalah maliyah. Harta kita harus persiapkan agar nanti di bulan Ramadan kita banyak berinfak, banyak bersedekah dan sebagainya.
Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan sedekah infaknya adalah seperti angin, demikian disebutkan dalam hadis. Kemudian dan yang keempat yang harus kita persiapkan adalah pikiran kita. Kita harus persiapkan agar kita tahu apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Selain ibadah-ibadah yang dilakukan, kita menambahkan menambah ilmu di bulan Ramadan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, maka itu adalah persiapan, baik persiapannya yang harus kita lakukan. Yang kedua kemudian adalah baik pelaksanaannya. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Seorang ulama membagi bahwa puasa itu menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan puasa awam, yaitu puasa kebanyakan orang pada umumnya, yaitu orang-orang yang hanya berpuasa hanya memindahkan aktivitas siang hari ke malam hari. Dia tidak makan di malam hari, dia tidak minum di malam hari, dan dia tidak berhubungan dengan istrinya di siang hari, kemudian dipindahkan ke malam hari. Dan aktivitasnya hanya itu, tidak ada ibadah-ibadah lain. Dia tidak tilawah, dia tidak sholat tarawih, bahkan dia lalai dalam hal semua itu. Itulah puasa orang awam. Dan hal ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau bersabda, banyak di antara orang-orang yang beriman, kaum muslimin yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga saja. Kemudian yang kedua adalah puasa khusus, yaitu orang-orang yang berpuasa selain memindahkan aktivitas yang ke malam hari, tetapi juga dengan menambahkan ibadah-ibadah yang lain, yang disunahkan, yang diwajibkan, semuanya dilaksanakan. Dan kemudian yang ketiga adalah khawas atau puasa khusus dan khusus, yaitu orang-orang yang berpuasa selain memindahkan semua yang aktivitas yang ke malam hari, dia juga senantiasa beribadah dan di pikirannya ingatannya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar amalan kita menjadi baik adalah husnul khitami. Itu adalah baik di akhirnya. Ketika kita sudah melakukan semua aktivitas ibadah di bulan Ramadan nanti, maka akhirnya harus menjadi seorang yang baik, agar semua aktivitas ibadah itu memberkas di dalam jiwa seseorang, sehingga ketika dia sudah selesai keluar di bulan Ramadan, aktivitas di bulan Ramadan, yaitu tilawah, sholat malamnya, qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, infaknya, sedekahnya, itu tetap dilaksanakan di bulan luar Ramadan, sehingga semuanya menjadi baik bagi dirinya. Oleh karena itu maka kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang tadi di bulan Rajab itu, agar kita mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ini bisa sampai di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang husnul khitamah ini, bahwa ketika semua sudah dilaksanakan ibadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya, kita harus melaksanakan di luar bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallatina qadat ajlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menunaikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang ketika kita sudah keluar dari Ramadan, kemudian kita kembali ke tabiat aslinya. Apa yang terjadi di bulan Ramadan, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak membekas dalam dirinya, sehingga kita kembali ke kebiasaan kita yang buruk. Oleh karena itu kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alangkah beruntungnya orang yang mensucikan dirinya, dan alangkah ruginya orang yang mengotori dirinya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.